Bukti yang dibawa adalah rekaman video dalam wawancara Darmawan Salihin dengan Pak Karni Ilyas. Darmawan Salihin kemudian menunjukkan satu video di handphonenya, itu potongan video ketika Karni menanyakan, kemudian singkatnya Edi Darmawan Salihin dalam wawancara itu menunjukkan sebuah video yang menurut dia itu dengan sengaja yang menunjukkan tangan Jessica memasukkan cyanida menurut dia. Kalau begitu, kenapa ada bukti CCTV yang harusnya menjadi utuh, menjadi alat bukti di pengadilan tapi bisa berada di tangan Edi Darmawan Salihin? Itu niat kita melaporkan ini. Biarlah penyidik yang membuktikan dia dapat itu dari mana, dari penyidik kah atau dari Karni Olivier. Ada ayah korban pegang barang bukti tidak ada di pengadilan. Ada ayah korban yang cuap-cuap jual-jual nama petinggi-petinggi Polri. Emang dia siapanya polisi ya? Dia cuap-cuapnya ya teman-teman ikut sendirilah. Kami mau kembalikan ini ke koridornya. Kalau betul CCTV yang di tangan ayahnya Mirna itu dari penyidik, silakan nanti diluruskan itu. Seluruh putusan pengadilan baik dari PN, PT, Kasasi dan PPK, seluruh pertimbangan majelis hakim mengutamakan pada pertimbangan barang bukti CCTV. Tapi ada potongan CCTV, potongan konten maksud saya yang berada di tangan ayahnya Mirna. Ini pertanyaan besar sebenarnya yang mau kita uji lewat laporan ke sini. Dengan adanya permintaan maaf ini dan penjelasan panjang lebar dari papanya Mirna, ini semakin meyakinkan bahwa ada suatu kejanggalan. Sampai papanya Mirna nih sekarang tuh kayak lemah lembut gitu loh, minta maaf ke Pak Oto bahwa dia bilang jangan diperkarakan lagi gitu. Berarti dia takut banget ya. Berarti dia kayak ketar-ketir banget gitu loh. Yang dimana Pak Oto itu nggak boleh membuka kasus ini lagi gitu. Dari sini kita kayak semakin paham gitu loh. Kayak dia tuh kayak sekarang tuh papanya Mirna tuh kayak ya udahlah gue ngalah dulu, nggak apa-apa deh, gue minta maaf di media gitu. Yang penting ini masalah jangan sampai dibuka lagi gitu ya, nggak sih, kira-kira begitu ya. Sampai dia tuh mengatakan yang sekarang tuh bahasanya tuh lemah lembut banget. Coba tonton deh video yang aku stitch ini, sumpah terkaget-kaget dengan bahasa Pak Edi, papanya Mirna, yang kok tiba-tiba dia lembut banget ya bahasanya, sampai minta maaf berkali-kali sama Pak Oto. Dan dia tuh kayak udah menyadari gitu loh kalau ini nih sekarang masyarakat dan advokat seluruh Indonesia tuh lagi berjuang banget untuk Jessica. Makanya dia kayaknya saatnya gue harus merendah deh. Kalau dia tuh yang kayak kemarin nantangin banget kan, kayak nantangin banget kan kemarin, jadi kayak masyarakat semakin gregetan gitu kan. Nah kalau sekarang dia tuh kayak lembut banget, kayak minta maaf terus sama Pak Oto gitu. Kayaknya udah telat deh. Dan ini nih bukan masalah permintaan maaf dan bukan masalah kematiannya aja gitu loh. Bukan masalah itu, tapi kita tuh sedang memperjuangkan keadilan untuk warga negara Indonesia. Satu anak bangsa yang dilakukan tidak adil, yang tidak ada bukti, yang tidak melakukan pembunuhan, tapi didakwa kalau dia tuh yang membunuh Mirna Salihin. Sedangkan saksinya aja nggak ada, CCTV-nya itu direkayasa. Dan ini sekarang masih mau ngotot kalau itu tuh semuanya tuh nggak ada yang salah, bahwa hukumnya itu jangan diciderai lagi katanya. Padahal dia sendiri yang membuat cacat si hukum gitu loh. Sekarang dia ngomong kayak gitu. Aduh, berjuang teruslah ya Pak Oto. Jangan cuman gara-gara sekarang orangnya udah lemah lembut udah minta maaf terus kita diam. Oh tidak, kita tidak diam untuk Jessica. Kita akan tetap terus, kita akan maju sampai ke titik darah penghabisan untuk membela Jessica. Dan kayaknya udah pada ketakutan banget ya. Udah banyak yang takut nih, dari kepolisian, dari hakim, dari orang-orang yang ternyata itu adalah tersangkanya, mungkin bukan tersangkanya tapi maksudnya yang membantu gitu loh, yang membantu supaya Jessica masuk gitu, supaya Jessica dihukum. Ini kan sebentar lagi kena semua nih, udah mau dilaporin. Dan itu kata
Kata papanya Mirna, jangan dilaporin. Oh mana bisa, kita udah di titik ini gitu loh. Pak Oto tuh udah berjuang banget loh. Terus kita juga nggak boleh percaya sama Netflix. Orang luar aja yang di luar Indonesia itu aja merasa bahwa kasusnya Jessica ini janggal banget loh. Makanya dibikin film biar seluruh Indonesia itu sadar kalau Jessica ini benar-benar dijadikan korban loh gitu. Padahal Jessica ini bukan pelakunya tapi dikorbankan gitu. Apalagi kayak saksinya, buktinya itu tuh janggal banget gitu loh. Aduh. Aduh papanya Ben ini lagi ketakutan banget kali ya sampai dia kayak gitu. Tidak. Kita akan tetap Justice for Jessica. 7 tahun dia meringkuk di tahanan penjara tanpa keadilan. Ya, Bang. Anyway, gue Dr. Deka, your aesthetic doctor from Jakarta. 7 tahun yang lalu, masyarakat Indonesia digiring opininya untuk mengarahkan satu titik, Jessica lah yang bersalah atas kasus pembunuhan Mirna. Termasuk gue sendiri 7 tahun yang lalu tuh percaya banget kalau Jessica lah pelaku utama pembunuhan Wayan Mirna Salikin. Karena guys, di seluruh media itu penggiringan opini itu menurut saya pribadi, ya mohon dianulir kalau salah, mengarahkan ke Jessica lah pelakunya. Walaupun Pak Oto sudah menyuarakan dan juga ada dokter Jaja dan juga para saksi-saksi ahli yang dihadirkan dari pihak Jessica, itu semuanya ditepis oleh jaksa penuntut umum. Dan saya sendiri secara pribadi waktu itu percaya gitu bahwa penegakan hukum itu sudah secara adil, secara komprehensif, dan memang ketok palu itu sudah benar gitu. Dan kalau teman-teman lihat waktu 7 tahun yang lalu itu banyak masyarakat Indonesia yang applause juga saat ketok palu Jessica itu dihukum 20 tahun penjara guys. Tapi di tahun 2023 ini berkat adanya TikTok juga dan juga adanya film dokumenter dari Netflix membuka pikiran saya secara pribadi dan mungkin teman-teman semua juga, ternyata banyak sekali kejanggalan-kejanggalan yang terjadi saat kasus persidangan Jessica. Dan mungkin sekaranglah saatnya untuk kita semua menebus kesalahan kita juga ke Jessica. Kalau kita sudah negative thinking ataupun salah menduga bahwa Jessica pelakunya, mungkin inilah saatnya, inilah waktunya. Dan kita juga lihat Pak Oto sudah berkumpul dengan kawan-kawannya untuk menyuarakan keadilan, justice untuk Jessica, justice for Jessica. Dan semoga ini didengar juga oleh pemerintah. Dan walaupun secara hukum itu sudah tidak mungkin lagi dan hanya boleh dilakukan hanya dengan gerasi, tapi kalau memang ditemukan kejanggalan-kejanggalan yang terjadi saat kasus persidangan Jessica 7 tahun yang lalu, yang mungkin teman-teman sudah banyak melihat seliweran-seliweran di TikTok, yang podcast sana, podcast ini, podcastnya Denny Sumargo, podcastnya Dr. Richard Lee, podcastnya jadi Kobusher, itu kan sudah membahas semuanya dan aku nggak perlu mengulanginya. Teman-teman sudah bisa lihat saat mereka semua podcast dan mengulik kejanggalan-kejanggalan yang terjadi saat persidangan Jessica. Dan satu lagi guys, karma itu nyata. Mungkin teman-teman juga sudah tahu pemberitaan akhir-akhir ini, aku nggak mau sebut namanya, tapi teman-teman pasti sudah paham karma yang sedang berlangsung pada seseorang yang waktu itu membombardir Jessica. Kita sama-sama menyuarakan ya guys, kita viralkan ini semua. Semoga justice for Jessica ini benar-benar terjadi dan Jessica dapat terbebas dari segala tuduhan ini, dibersihkan nama baiknya kembali. Dan satu lagi, harus dicari, harus ketemu siapa pelaku sebenarnya. Jangan cuman Jessica dibebaskan kalau memang dia tidak bersalah, tapi harus ditemukan nih siapa pelaku utama dari pembunuhan Wayan Mirna Salikin ini. Anyway, aku boleh tanya nggak, siapa sih owner dari Cafe Olivier?